Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Pemirsa, kita akan membahasnya bersama analis OCBC Sekuritas. IHSG ditutup menguat 1% mendekati level 6.600. Untuk membahas bagaimana arah IHSG, kita telah bersama dengan Isvan Helmi, Head of Research OCBC Sekuritas. Mas Isvan, selamat sore. Selamat sore Mbak Patricia. Oke, melihat pergerakan atau arah indeks harga saham gabungan hari ini setelah sempat terkoreksi kemudian berhasil ditutup menguat lebih dari 1%. Seperti apa analisis teknikal juga fundamental untuk perdagangan hari ini, Mas? Ya, jadi kalau kita lihat memang pengaruh dari global ini tidak bisa dipungkiri akan sangat berimbas terhadap market di Indonesia, pasar di Indonesia. Tetapi kita lihat bahwa kekuatan dari retail kita, pemain-pemain retail ini membuktikan bahwa IHSG bisa menguat sampai 1% dan paling tidak kita get back the loss dan kita dapat beberapa hari yang lalu. Jadi memang technically speaking ini kita sudah membentuk sebuah pola seperti bullish engulfing. Jadi bullish engulfing itu artinya adalah sebuah bottom dari short term trend bearish. Artinya ke depan saya cukup yakin perdagangan di minggu depan wave-nya itu secara teknikal IHSG akan kembali naik. Dan artinya memang terutama besok, Jumat besok harusnya ini kesempatan bagi investor untuk membeli beberapa saham yang memang sudah terkoreksi paling tidak 5-10% dari level tertinggi sebelumnya sehingga kita bisa mengharapkan profit di minggu depan yang memang menurut saya sentimen Omicron ini sudah berlarut-larut dan harusnya ini beberapa saat lagi akan dilupakan oleh market global karena kita lihat bahwa sejak Delta terus Omicron sekarang itu tidak akan mempengaruhi apa yang sudah diberlakukan reopening hampir di seluruh dunia. Jadi mungkin agak sedikit direm dari segi mobilitas, tetapi tidak akan sampai kita balik ke level awal, kembali lockdown seperti dulu, saya rasa tidak mungkin. Makanya secara overall di bulan Desember saya cukup yakin masih ada potensi market untuk membentuk namanya Santa Claus Rally atau rally Santa Claus. Mas, artinya sepanjang Desember ini sentimen Omicron tidak akan terlalu berpengaruh karena tadi Anda katakan bahwa sebetulnya masih ada proyeksi positif dengan pergerakan indeks kita. Ya, memang kalau kita lihat dalam sejarahnya, kalau di Indonesia selama bulan Desember dalam 20 tahun terakhir itu market cuma turun satu kali, di mana itu sekitar tahun 2000 atau 2001 saya lupa. Artinya Desember ini apapun yang terjadi di luar negeri, sentimen global seperti apapun, saya cukup yakin IHSG punya kekuatan untuk bisa mencetak atau mengulangi sejarah dengan mencapai return yang di atas 1% di bulan Desember. Jadi menurut saya sih masih kesempatan untuk trading masih terbuka lebar dan tidak usah terlalu membesar-besarkan atau menakutkan sentimen dari Omicron tersebut. Karena menurut saya masuk Januari juga nanti market akan kembali fokus di tapering dan kenaikan suku bunga. Seperti itu. Oke, bagaimana dengan window dressing nih Mas Isvan? Apakah sudah terlihat mungkin sejauh ini? Itu tadi makanya saya bilang bahwa return di dalam Desember dalam 20 tahun terakhir IHSG itu hanya turun satu kali. Artinya apa? Desember ini adalah bulan untuk window dressing. Makanya kita lihat ini awal yang baik di mana kita menguat 1% hari ini dan mudah-mudahan penguatan 1% akan sering kali kita melihat di dalam bulan Desember ini. Jadi so far kalau menurut saya window dressing akan terjadi di bulan Desember dan beberapa saham yang memang sudah terkoreksi ini dimanfaatkan harusnya dimanfaatkan investor untuk kembali membeli dan mencetak gain di bulan Desember karena Desember itu bisa dibilang bulan yang sangat bagus untuk trading. Kalau proyeksi indeks harga saham gabungan kemudian bisa dikatakan positif begitu di sepanjang Desember ini, bagaimana dengan arah investor asing nih Mas Isvan? Kira-kira akan seperti apa pergerakannya atau arahnya di akhir tahun ini di bulan Desember? Trennya itu akan terbalik dengan kenaikan indeks. Biasanya investor asing itu melakukan net sell di bulan Desember. Jadi kita tahu investor asing sudah melakukan net buy secara besar-besaran bulan Oktober, kemudian November. Nah Desember ini ketika market naik, investor asing malah jual. Tapi bedanya mereka tidak jual di bid. Mereka semua pasang di offer. Artinya penjualan investor asing yang biasanya dan beberapa tahun terakhir itu sudah terjadi di market. Asing net sell di Desember, tapi market nggak turun. Market malah naik. Artinya mereka profit taking dengan mereka antri di offer. Mereka nggak buang di bid. Makanya tidak usah takut investor asing bisa dibilang akan profit taking di bulan Desember. Tapi retail yang kita tahu retail kita cukup kuat dan harapannya akan mencetak gain seperti sejarah di bulan Desember bahwa harusnya kita untung. Nanti itu akan sangat seimbang. Artinya meskipun investor asing melakukan penjualan itu tidak akan berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan sendiri. Kalau asing keluar, bagaimana kemudian rekomendasi untuk investor lokal? Investor lokal justru kebalikannya, ketika asing antri di bid, lokal biasanya ngemakan-makan di bulan Desember karena lokal tahu bahwa Desember itu adalah bulan cuan. Makanya investor lokal biasanya akan terus membeli di offer sehingga
kita akan lihat keseimbangan di market ini terjadi dan market malah akan naik di bulan Desember. Nanti berbeda ceritanya di Januari, biasanya lokal-lokal mulai profit taking dan asing kembali masuk ketika terjadi koreksi. Oke, ada 2 saham yang kemudian dibeli asing ya di sepanjang perdagangan hari ini seperti Telkom dan juga PTB atau Bukit Asam. Ini prospeknya ke depan akan seperti apa kira-kira Mas untuk 2 saham ini? Ya, jadi kalau Telkom kita tahu bahwa sentimen IPO dari Mitratel ini akan sangat mendorong sekali sahamnya dan bukan tidak mungkin Telkom beberapa bulan ke depan itu bisa mencapai level 5.000 karena memang kita lihat bahwa Telkom ini saham yang bisa dikatakan saham semi teknologi dan memang PI-nya cukup murah di bawah 15 kali. Artinya secara valuasi masih cukup rendah sekali dan ke depan prospeknya masih sangat bagus pasca nanti IPO dari Mitratel. Sedangkan untuk PTBA ini saya bilang ini value stock yang sangat jarang sekali kita bisa temukan di mana price to earning ratio itu di angka 5 kali. Artinya saham ini sangat murah dan dia akan diuntungkan dari kenaikan harga batubara meskipun sekarang kita tahu batubaranya sudah melandai, tetapi tidak usah takut. Kenapa? Karena PTBA ini selalu kontrak dengan PLN itu harganya tetap, bukan floating seperti yang emiten batubara lain itu biasanya harganya floating di market, tapi dia kontraknya tetap. Dan menurut saya dengan valuasi yang sangat murah ini bisa dikatakan saham untuk investasi jangka 1-2 tahun cukup menarik untuk PTBA dan Telkom. Apakah kemudian ada potensi terjadinya rotasi aset di pasar modal Indonesia, Mas? Kalau melihat sejumlah sentimen tadi, meskipun mungkin kalau kita bilang sentimen utama Omikron Anda sebutkan tidak akan terlalu berpengaruh mungkin dalam perdagangan sepanjang Desember ini. Jadi memang kalau rotasi aset mungkin kita bilang bahwa rotasi aset ketika biasanya asing jual di equity, mungkin dia akan pindah kembali di obligasi atau bonds. Cuman kita lihat bahwa di equity sendiri akan terjadi rotasi. Saya ambil contoh misalnya saham Astra. Dalam 5 hari terakhir Astra ini asing net sell sampai 500 miliar. Kenapa? Karena dia udah cuan atau profit udah lumayan banyak. Mereka switching. Kemana mereka switching? Mereka rotasi ke BCA dan Telkom dan PTBA dan beberapa saham yang lain yang memang harganya masih menarik bagi investor asing. Jadi rotasi di dalam pasar saham pun itu terjadi. Artinya investor asing ketika udah cuan dia akan jual, dia pindah ke saham lain. Jadi memang itu wajar terjadi di rotasi juga di bulan Desember. Oke, kalau berbicara soal pergerakan indeks kita sepanjang ini ya minggu ini kemudian juga sampai dengan pekan depan, kita sebentar lagi akan masuk ke tahun yang baru begitu, Mas Isvan. Ini artinya seperti apa kemudian atau hal apa saja, sentimen apa, katalis apa yang harus diperhatikan oleh para investor selain mungkin kalau Anda sebutkan Omikron tidak akan terlalu berpengaruh, apa yang harus diperhatikan nanti? Memang kita tahu bahwa Omikron ini sebenarnya ada keuntungannya juga bagi ekonomi dunia. Kenapa? Karena kita tahu sebelum adanya Omikron ini kita lihat bahwa harga komoditas melambung tinggi. Batu bara sempat $300 per ton, minyak sempat $85 per barrel. Masuk Omikron, ekspektasi market akan ada pembatasan mobilitas lagi kembali sehingga demand akan energi dan komoditi itu kembali turun. Dan ini impact-nya apa? Ketika komoditas mulai melandai, inflasi yang selama ini menjadi momok ditakut-takutkan oleh investor akan kembali stabilize di bulan Januari, Februari mendatang sehingga ekspektasi kenaikan suku bunga Fed yang ekspektasinya mungkin di pertengahan tahun mungkin bisa mundur kalau seandainya sentimen Omikron ini berlarut dan komoditas kembali melandai. Jadi sebenarnya ada berkah juga dengan adanya Omikron bahwa inflation pressure ini sudah mulai sedikit dilupakan oleh market. Secara spesifik untuk perdagangan IHSG besok akan seperti apa nih Mas kira-kira dan rekomendasi saham juga untuk para investor? Ya, kalau kita lihat dengan tadi yang saya bilang di awal bahwa kita tutup dengan pola bullish engulfing, biasanya bullish engulfing akan diikuti dengan candle hijau besok lumayan besar. Jadi besok mungkin kita masih bisa naik paling tidak 0,5 sampai 1% dengan target di 6.600 itu udah break dan harusnya kita berjalan di atas 6.600 sampai 6.700. Untuk sahamnya saya masih prefer perbankan. Kenapa? Lihat bahwa perbankan ini dalam beberapa hari terakhir sudah terkoreksi dalam, harusnya bisa menjadi pilihan investor seperti BNI, BTN, BCA, dan BRI ini bisa menjadi pilihan trading untuk besok dan juga sepekan ke depan. Oke, perbankan masih patut dicermati oleh para investor. Terima kasih Mas Isvan Helmi, Head of Research OCBC Sekuritas sudah bergabung dan memberikan analisanya di Closing Market. Selamat bertugas. Terima kasih Patricia. Ya, pemirsa, sejumlah sekuritas memiliki